Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini saya akan membahas mengenai materi genetik, bagaimana strukturnya dan juga mekanismenya dalam menghasilkan sifat. Bersama saya Husnul Khotimah, mahasiswa Magister Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pernahkah kita sejenak berpikir mengapa kita memiliki perbedaan dengan saudara-saudara kita, baik itu saudara kandung ataupun saudara-saudara kita di luar sana? Gitu. Kenapa kita memiliki perbedaan? Mulai dari warna mata, kemudian warna rambut, kemudian warna kulit dan lain sebagainya. Kita memiliki perbedaan, padahal misalkan dengan saudara kandung, padahal kedua orang tua kita sama gitu, bapak dan ibu kita sama gitu. Nah, hal itu bisa disebabkan karena adanya ekspresi gen di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya materi genetik. Ya, materi genetik dalam tubuh kita itu ada DNA dan juga RNA, di mana di DNA itu dia mengandung yang namanya gen. Nah, gen itulah yang nanti diekspresikan untuk membentuk suatu sifat tertentu. Hari ini kita akan belajar mengenai materi genetik. Materi genetik itu digunakan untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya. Misalnya mengatur bentuk rambut, kemudian warna kulit, susunan darah, dan lain-lain sebagainya. Nah, materi genetik itu ada dua macam, ada DNA atau deoksiribonukleik asid, kemudian ada RNA atau ribonukleik asid. Nah, di dalamnya DNA kita akan menemukan yang namanya gen. Nah, selanjutnya di sini ada kromosom, gen dan juga DNA. Apa sih hubungan ketiganya ya? Jadi yang kita ketahui bahwa materi genetik itu ada di dalam inti sel atau nukleus. Nah, di dalam inti sel itu terkandung yang namanya kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom itu merupakan suatu susunan atau suatu susunan DNA yang berhubungan atau yang bergulung dengan yang namanya histon, protein histon. Ya. Jadi DNA itu merupakan untaian ganda atau double helix polinukleotida ya, yang saling bergulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin atau kromosom. Sehingga kromosom itu sendiri dapat diartikan terdiri dari DNA yang bergulung dengan protein histon yang saling memadat dan terkondensasi yang akan membentuk kromosom. Nah, di dalam DNA itu nanti ada yang namanya gen. Gen itu adalah faktor pembawa sifat yang terbentuk dari urutan basa DNA. Jadi misalkan dari ujung sini ya sampai sini itu merupakan gen A misalnya. Dia itu akan mengekspresikan sifat A, misalkan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini merupakan struktur dari RNA maupun DNA, dan kita bisa lihat di sini perbedaannya. Nah, baik RNA maupun DNA itu terdiri dari nukleotida ya, di mana nukleotida ini dia terdiri dari gugus fosfat, kemudian gula pentosa dan juga basa nitrogen. Nah, gugus gulanya inilah yang membedakan antara RNA dan juga DNA. Kalau RNA dia berupa gula ribosa yang strukturnya pada atom C nomor 2-nya itu dia mengikat gugus OH ya. Sedangkan kalau pada DNA dia berupa gula deoksiribosa yang pada gugus yang pada atom C nomor 2-nya itu dia hanya mengikat gugus hidrogen saja ya, tidak ada oksigen. Kemudian baik DNA dan juga RNA dia mengandung basa nitrogen. Basa nitrogen DNA dan RNA berupa purin dan juga pirimidin, di mana basa purin pada DNA dan juga RNA itu terdiri dari adenin dan juga guanin. Jadi kedua-duanya itu ada di RNA maupun DNA ya. Namun perbedaannya ada pada basa pirimidin. Pada DNA itu terdiri dari basa timin ya dan juga sitosin. Sedangkan pada basa RNA dia terdiri dari urasil dan juga sitosin. Jadi timin pada DNA itu digantikan oleh urasil pada RNA seperti itu. Nah,
Selanjutnya, basa-basa purin dan pirimidin ini akan saling berikatan satu sama lain, jadi berpasang-pasangan. Basa purin akan selalu berpasangan dengan basa pirimidin. Contohnya pada DNA itu basa timin yang merupakan basa pirimidin, dia akan selalu berpasangan dengan basa adenin yang merupakan basa purin. Dan di tengah-tengahnya itu akan terbentuk ikatan hidrogen, di mana pada timin dan adenin itu hanya ada 2 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan sitosin dan guanin itu ada 3 ikatan hidrogen. Nah, untuk DNA itu sendiri dia berupa double helix ya. Dia punya 2 pita yang berpilin, sedangkan pada RNA dia hanya 1 pita atau single helix seperti itu. Itu adalah struktur dari RNA dan juga DNA. Selanjutnya, DNA yang merupakan materi genetik, dia itu akan mengalami proses yang namanya replikasi. Nah, replikasi DNA itu terjadi pada fase interfase ya, pada fase sintesis di interfase. Nah, di mana fase ini terjadi sebelum dilakukannya pembelahan sel ya, atau mitosis dan meiosis gitu. Jadi direplikasi dulu atau digadakan dulu, baru setelah itu dilakukan proses mitosis atau pembelahan sel. Nah, untuk replikasi DNA itu ada beberapa model ya, ada model semi konservatif, konservatif, dan yang terakhir adalah dispersif. Namun yang paling bisa dibuktikan kebenarannya adalah model semi konservatif. Jadi pada model semi konservatif ini pita induknya atau pita parental dari DNA induknya itu dia akan memisah masing-masing menjadi satu pita ya. Ini kan yang pita lama, yang warna pink ini pita lama, kemudian yang ini juga pita lama. Nah, masing-masing pita itu nanti akan menjadi cetakan untuk membentuk pita DNA yang baru. Sehingga anakannya itu akan terdiri dari 1 DNA pita lama dan 1 DNA pita hasil replikasi yang baru. Nah, untuk replikasi DNA itu sendiri di sini melibatkan beberapa enzim, yaitu ada DNA polimerase 3 yang dia itu mampu mensintesis DNA baru dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, pada replikasi ini ada daerah yang kita sebut sebagai leading strain dan ada daerah yang kita sebut sebagai lagging strain. Nah, daerah pada leading strain ini akan melakukan replikasi secara terus-menerus ya, atau secara kontinu, karena DNA polimerase 3 ini akan mensintesis dari urutan atau dari arah 5 aksen ke 3 aksen sini, ke 3 aksen. Ya, jadi replikasinya secara terus-menerus atau secara kontinu. Sedangkan pada daerah lagging strain itu replikasinya secara terputus-putus atau yang dinamakan discontinuous gitu ya. Sehingga dia akan membentuk fragmen-fragmen, yang fragmen itu disebut dengan fragmen Okazaki. Proses replikasi terlebih dahulu itu ditandai oleh dengan adanya RNA polimerase. Ini merupakan suatu enzim ya. Pertama RNA helikase terlebih dahulu ya, mohon maaf. Jadi RNA helikase terlebih dahulu yang dia itu akan membuka restricting atau membuka pita dari DNA itu sendiri. Setelah itu baru RNA primase ini akan membentuk primer ya. Primer ini untuk mengenali daerah yang akan dilakukan proses replikasi. Nah, proses replikasi itu dilakukan oleh DNA polimerase 3. Nah, pada fragmen Okazaki ini primer ini akan kemudian dihilangkan ya, akan dibuang atau akan dihapus oleh yang namanya DNA polimerase 1. Nah, setelah dihapus nanti akan ada celah seperti ini, ya, akan ada celah. Kemudian ini akan digabungkan oleh yang namanya DNA ligase. Jadi DNA ligase itu berfungsi untuk
menggabungkan fragmen-fragmen Okazaki seperti itu, sehingga akhirnya akan dihasilkan pita baru hasil replikasi seperti itu. Nah, selanjutnya gen yang terdapat di dalam DNA tadi itu akan berekspresi dengan cara mengendalikan sifat organisme. Ya, jadi sifat organisme itu akan dikendalikan oleh gen gitu ya. Nah, pengendalian itu dibentuknya dari apa? Gen itu nanti akan membentuk enzim atau protein, di mana enzim dan protein itu akan berperan dalam proses metabolisme. Nah, proses metabolisme itulah yang nantinya akan menghasilkan sifat-sifat yang berbeda antar makhluk hidup. Nah, pengendalian pembentukan enzim oleh gen itu dilakukan melalui 2 tahap, yaitu ada transkripsi dan ada translasi. Transkripsi itu adalah pengkopian basa nitrogennya DNA menjadi RNA gitu. Nah, mengapa sifat dari makhluk hidup itu berbeda-beda? Karena susunan basa nitrogen DNA itu banyak macamnya gitu ya, bermacam-macam, dan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda gitu, sehingga menghasilkan sifat yang berbeda pula. Nah, dari proses transkripsi ini nanti akan didapatkan mRNA ya. DNA ini akan dikopi menjadi mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Ya, di dalam nukleus, karena yang dibutuhkan itu adalah DNA, dan DNA itu terletak di dalam nukleus. Setelah terbentuk mRNA, nanti dia akan keluar menuju ribosom. Nah, di ribosom ini akan terjadi yang namanya proses translasi atau penerjemahan, penerjemahan kode mRNA menjadi urutan-urutan asam amino yang nanti dia akan membentuk suatu protein tertentu. Nah, translasi itu terjadi di ribosom ya, sebagai subunit yang diduduki oleh mRNA ya. Hasil dari translasi itu adalah berupa protein nih, atau yang bisa juga berupa enzim. Nah, enzim inilah nanti yang akan dijadikan sebagai proses untuk mendapatkan sifat tertentu bagi makhluk hidup. Sehingga dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, poin pentingnya adalah kebanyakan gen itu dapat mempengaruhi atau mengendalikan fenotip melalui protein, di mana protein berupa enzim dan protein struktural lainnya, yaitu didapatkan dari proses ekspresi gen tadi ya, dari transkripsi dan juga translasi. Nah, suatu enzim yang sudah didapatkan dari proses translasi tadi itu, dia mengkatalis suatu reaksi biokimia yang bersifat spesifik. Nah, dan itu berarti bahwa suatu gen tertentu itu memberikan efek tertentu pula pada fenotip organisme. Sehingga dapat dikatakan bahwa one gene, one enzyme. Jadi satu gen itu untuk membentuk satu enzim, dan enzim tertentu untuk mengkatalis suatu reaksi biokimia tertentu, sehingga didapatkan sifat dari makhluk hidup itu yang juga spesifik. Misalkan fenotip organismenya adalah berkulit putih. Nah, itu diatur oleh gen yang ada di dalam DNA, di mana DNA itu merupakan materi genetik yang bisa diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau kunjungi sosial media kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.